Sungai Utara, saya melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Hulu, Sungai Tengah. Kali ini saya masih di Barabai dan mau ikutan kegiatan masyarakat sini, Jambi Iwak. Apa itu ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjambi adalah mencari ikan menggunakan jambi, semacam alat tangkap tradisional yang terbuat dari paring atau bambu. Menjambi dilakukan di bekas pematang sawah yang tergenang air. Cek dulu. Dapat, Kak? Dapat. Lihat mana. Aku dapat ini kayaknya. Kayaknya gede nih. Mana. Dapat, tapi bohong. Menjambi tidak memerlukan umpan, hanya dibutuhkan kesabaran dan kecekatan. Juga memerlukan keseimbangan saat berpijak di atas lumpur. Dapat nggak ya? Ya, bisa. Lihat ya. Udah dapat belum, Pak? Belum ya? Kakak udah dapat belum? Hati-hati. Jangan-jangan prank lagi. Lepas ya? Nah, dapat nah. Haruan. Wow. Wih. Nah, dapat dah. Ini Bapak, wah, dapat ikan haruan atau ikan gabus nih. Gimana pegangnya nih, Bapak? Sini. Oke. Bentar. Ini dia. Dan memang kalau ikan haruan atau ikan gabus ini habitatnya tuh di air tenang seperti ini. Jadi memang pas sekali habitatnya di sini. Ikan gabus menyukai perairan dangkal dengan dasar lumpur. Mereka bisa bertahan hidup di air yang kadar oksigennya rendah. Wih, dapat ulun, dapat. Dapat serius. Aduh. Ini udah dapat ini apa namanya? Papuyu ini. Iwak papuyu. Iya. Ini dia. Selain gabus ternyata ada ikan papuyu juga di sini nih. Tapi ukurannya lebih kecil ya. Iya. Aduh, saya belum dapat ini. Ayo. Dengan kesabaran kita pasti bisa. Harus semangat. Tapi memang ini juga untung-untungan sih menurut saya karena kita carinya juga agak susah. Ini gede banget dan ikannya tuh bisa lari kemana aja. Jadi memang harus sabar dan beruntung. Kita lihat apakah hari ini saya beruntung. Kita cek. Cari lagi, Bapak. Ikan gabus berasal dari Cina. Predator air tawar ini tersebar merata di seluruh sungai dan rawa di tanah air. Dapat. Saya dapat, Bapak. Bentar. Paling hati. Wah, paling hati itu apa tuh? Bukan dong. Ini kan beneran nih. Iya, akhirnya saya dapat. Ikan gabus lebih gede loh dari kakak. Lihat nih. Memang cari ikan ini saja perjuangan sekali asli. Yeay, saya beruntung hari ini. Bapak, saya dapat deh. Wih, dia mau kabur. Oke, ini dia hasilnya. Ikannya lumayan nih, walaupun gak terlalu banyak, tapi ini udah bisa kita olah menjadi makan siang yang nikmat karena ini sudah siang, sudah lapar juga. Apakah itu? Ikut jejak saya, jejak petualang. Ayo Bapak, kita balik Pak. Ikan haruan paling pas diolah menjadi gabus banam sambal acan, yaitu santapan lezat khas Banjar. Bumbu yang telah disiapkan dioseng-oseng hingga matang. Nah, osengnya nggak perlu lama-lama nih, kita langsung angkat kalau udah mulai layu. Oke.
Asapnya mantep banget ini pas ke saya lagi. Sebelum dibakar, ikan gabus harus dihilangkan bau amisnya terlebih dulu. Kita tambahkan asam jawa, terus kunyit dan garam ini supaya nanti amis ikannya hilang dan ini juga menambah cita rasa. Ini langsung dilumerkan saja, dituang, dioles baik. Ikannya sudah ready, waktunya kita bakar. Bapak. Udah. Pak, udah matang ya? Ayo kita makan, Pak. Nah, ini daunnya dah. Wah, Bapak pas banget, pas udah matang lagi. Ayo Pak, makan Pak. Rasa dari ikan haruan sangatlah khas. Teksturnya tebal dan warna dagingnya putih. Sambalnya pedas. Tapi ini enak banget pakai ditambah daging ikannya sendiri tuh empuk, terus karena baru diambil jadi masih fresh banget. Enak. Jujur enak banget. Sambalnya segar. Juara. Pedasnya itu sampai di ubun-ubun kayaknya. Ikan gabus juga mengandung albumin yang bagus untuk meningkatkan protein darah. Memang kuliner di Borneo itu nggak ada habisnya. Apalagi ini yang kita lagi nikmatin ini, ikan haruan ditambah dengan sambal acan. Nikmat sekali. Ikut jejak saya, jejak petualang. Menyusuri jalanan Borneo yang rindang, eksplorasi saya dimulai di kota Amuntai, 200 km sebelah utara Banjarmasin. Kali ini saya sudah berada di Danau Tampaka, Amuntai, dan tempatnya kerbau rawa. Ini lagi pada makan ini. Ikut jejak saya, jejak petualang. Danau Panggang di Desa Tampakang merupakan salah satu bentang alam ikonik yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menjadi tempat bagi masyarakat menggembala kerbau-kerbau rawa. Wow, ini kita lagi menerjang rawa-rawa ini untuk jagain kerbaunya. Lagi pada makan. Kerbau rawa merupakan jenis kerbau yang sangat pandai berenang. Dan kalau dilihat, kerbau ini beda sama kerbau darat karena dia tuh perbedaannya ada di tanduknya. Kalau yang ini lebih besar dan kulitnya tuh lebih hitam. Kalau kerbau rawa. Dalam sehari, mereka bisa berenang hingga sejauh 2 km untuk mencari rumput segar. Kawanan kerbau ini memang selalu berpindah tempat, melintasi danau yang memiliki kedalaman rata-rata sekitar 3 meter. Nah, ini lagi jam makan kerbau rawanya. Mereka tuh biasa memang cari makan itu di rawa-rawa juga. Ini lagi makan di belakang tuh. Jadi sambil berenang, sambil cari makan. Memiliki ekosistem vegetasi rawa yang subur, Danau Panggang yang memiliki luas lebih dari 19.000 hektar menjadi surga kuliner bagi kawanan kerbau. Berbagai jenis rerumputan tumbuh di sini, mulai dari jariwit, sumpilang, kumpai juluk, hingga pepedesan. Semua ada di rawa ini. Dan biasanya memang kalau kerbau rawa di sini makannya per hari itu bisa menghabiskan kira-kira 50 kilo rumput. Jadi biasanya makannya tuh menyebar dan juga berpindah-pindah. Jadi kalau misalnya kita ke sini, dia nanti pindah ke sana. Tergantung nanti mana makanannya yang paling banyak. Nah, di situ dia berhenti paling lama.
Hari sudah mulai sore, ini waktunya kerbau-kerbau ini digiring kembali ke kandang. Dan sebelum kembali ke kandang, mereka tuh harus melewati danau yang kira-kira dalamnya, bentar Pak, kita coba ukur. Wah, dalam sekali segini. Bisa lebih lagi sebenarnya. Itu kira-kira ada 4 meter ya Pak ya? Ada 4 meter. Kerbau rawa sendiri termasuk ke dalam jenis kerbau khas Asia Tenggara. Penyebarannya meliputi rawa-rawa dan lahan gambut di Sumatera serta Kalimantan. Dan memang kalau kerbau rawa ini, dia kalau berenang itu kepalanya selalu di atas karena dia butuh oksigen. Terus kakinya tuh empat-empatnya kayak kita berenang gitu pakai tangan sama kaki. Jadi memang ini kerbaunya pas di habitatnya. Meskipun sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berendam, ketika hari petang, kerbau-kerbau rawa akan kembali kandang untuk beristirahat. Dan kerbau-kerbau di sini tuh karena memang sudah terbiasa setiap hari, mereka tuh sudah tahu jalan pulang, jam pulang, dan kapan mereka pergi. Jadi memang sudah terjadwal seperti rutinitas sehari-hari. Oke, saya sudah sampai di kandangnya. Ini semua sudah mulai pulang. Jumlah kerbau rawa di Amuntai ini mencapai 6.000 ekor, alias yang terbesar di Indonesia. Ini dia, kalau kerbau-kerbau yang masih kecil seperti ini, kira-kira usia 5 bulanan itu tidak ikut mencari makanan di luar karena mereka nih masih belum bisa berenang yang terlalu jauh karena takutnya nanti mati di sana. Jadi makanya di pinggiran seperti ini, cuman langsung memang di air, jadi sekaligus latihan juga. Karena menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam air, bulu-bulu pada tubuh kerbau rawa menjadi lebih lebat. Memang Amuntai ini luar biasa sekali, dari danaunya, terus kerbau rawanya ini luar biasa sekali. Yang penting kita terus menjaga agar kerbau-kerbau di sini tetap lestari dan semakin banyak populasinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di bagian tenggara Pulau Borneo, kontur tanah di Kalimantan Selatan didominasi oleh dataran rendah. Kontur seperti ini cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Kalimantan itu memang dianugerahi tanah yang subur. Jadi sekarang saya mau ikutan panen cabai keriting di Barabai. Nah, ini walaupun namanya cabai keriting, ini ada juga yang lurus nih. Jadi tidak semuanya keriting. Cabai keriting berasal dari Amerika Selatan, tepatnya negara Peru. Tanaman yang masih berkerabat dengan terong-terongan ini paling pas ditanam di iklim tropis dengan ketinggian 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Ini bisa dicobain nggak Bang? Pedes nggak? Pedes nggak? Lumayan ya. Wow. Ini saya mau cobain dulu. Karena disuruh reporter saya. Coba ya kita buka dulu ya. Ini kalau kita lihat, memang dia tuh ukurannya lebih gede dari cabai rawit ya. Tapi di dalamnya ini bijinya juga banyak. Dan kita akan buktikan apakah ini sepedas cabai cakra yang pernah saya cobain kemarin-kemarin. Atau malah lebih friendly, manusiawi. Pedas banget. Tapi tidak sepedas cabai cakra, cabai rawit yang kecil-kecil tuh. Cabai keriting yang ditanam di dataran rendah akan memproduksi lebih banyak biji, sehingga rasa yang dihasilkan cenderung lebih pedas. Kita lihat dulu, apakah sudah banyak? Wah, udah banyak nih Bang Panji. Udah banyak juga belum? Oh iya, udah nih Kak. Udah penuh banget. Habis ini kita petik labu Kak. Petik labu? Iya. Wah, habis ini kita mau diajak petik labu. Karena di sini bukan hanya cabai, tapi juga ada berbagai macam tanaman yang bisa ditanam sama-sama di lahan yang ini ya? Iya benar. Oke deh, kita mau labunya di mana? Di
di depan. Di depan. Oke. Kita petik labu. Ini dia labunya. Ini kalau jalan nih nggak lihat-lihat bisa kejeduk. Ciri khas labu air adalah bentuknya yang lonjong. Meski sering dijadikan bahan sayuran, labu air sejatinya termasuk buah-buahan. Oke, ini langsung dipotong sini ya? Mudah ternyata. Ini dia. Ini tidak cacat ya. Berarti ini bersih. Bagus. Bagus. Ini bagus. Iya. Nah, Masih ini ada, Kak? mana? Ini juga bisa. Yang itu ya? Ini. Iya. Oh, ini juga bisa. Bisa. Oke. Nih, gimana caranya ya? Tutup dulu. Ini juga bisa. Iya. Oke. Wah. Ini nih bisa. Ini bisa. Wah. Ini ukurannya mirip-mirip ya. Iya. Ini kira-kira berapa kilo nih? Ini kira-kira 2 kilo ada ini. 2 kilo labu ukuran beratnya 2 kilo, gede banget. Ini ya? Iya. Dari atas aja. Rasanya yang tawar membuat labu air kerap diolah jadi sayuran bening. Labu air yang diolah jadi sayur harus labu yang masih muda. Semakin berat labu air, semakin banyak pula kandungan airnya. Oke deh, ini dia labu airnya udah siap. Cabai keritingnya juga udah ada. Sekarang saya mau olah. Dua-duanya ini menjadi makanan lokal sini yang namanya jangan balu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo. Ayo.